Halo sahabat semua ya, jumpa lagi di Solusi di episode 46 ya. Aduh botak. Ya jadi ada sebuah masalah seperti ini ya. Gini aja. Boleh gue jelek amat ya. Saya punya temen, kebetulan istrinya sudah meninggal alias Duda. Nah dok ini Duda. Nah, kemudian dia menyukai, Duda punya anak kedua ya kan, tapi ketika dia mau menikah ada kendala. Salah satunya anaknya nggak setuju. Kenapa? Takut dimasukin oleh orang baru, sehingga masalah harta sekali lagi ya. Terus kemudian ada yang disukai ini kebetulan janda juga sama. Jadi statusnya sama masalahnya, yaitu yang perempuan ini juga keluarganya banyak, takut ada orang lain masuk dan masalah harta. Nah sebenarnya ini solusi mudah ya. Sehingga apa? Dua orang ini nggak ketemu padahal mereka sama-sama punya minat gitu. Nah kalau saran saya sebenarnya sih kita harus narik sebuah kesimpulan begini. Yang laki-laki ngomong aja sama anaknya, nah saya mau nikah lagi, masalah harta silahkan kalian. Yang perempuan juga harus ngomong sama anaknya juga. Jadi mereka ketemu seperti seorang bujang gadis, harusnya keluar tanpa embel-embel harta ini, menikah berdua. Setelah itu mau ngontrak atau apa harusnya anak-anaknya setuju kayak gitu, karena ini solusi juga. Karena ya mereka jelas seperti punya kebutuhan untuk berumah tangga lagi, tapi karena kendala itu sudahlah. Salah satu solusinya yaitu menginformasikan kepada keluarga besar bahwasanya mereka keluar secara free, keluar secara nggak bawa embel-embel lagi gitu. Silakan harta wariskan aja, yang perempuan juga wariskan, keluar dari rumah itu dalam keadaan free tanpa embel-embel harta. Jadi mereka nanti bersatu lagi berdua menikah. Setelah itu mengontrak rumah kalau memang nggak mampu, kalau mampu beli rumah lagi tanpa hubungan dengan harta yang sama anak-anak tadi. Nah itu sebuah solusi. Terus kalaupun nanti yang perempuan ini ternyata dia mengurus sebuah usaha, nah nanti anggap aja yang perempuan tadi bekerja dari perusahaan keluarga tadi, dia mendapat gaji, keluar mendapat gajinya untuk dia sendiri, bukan untuk itu. Yang laki-laki tadi seandainya dia seorang pegawai negeri atau seorang pegawai dengan gaji seumpama 4 juta, ya udah bagi dua, yang 2 juta untuk anak, yang 2 juta dia simpan sendiri untuk keperluan dia berumah tangga tadi. Nah sebenarnya ini termasuk cukup adil ya, karena tidak mengganggu harta yang ditinggalkan. Bagian perempuan juga gitu, tapi dikompromikan. Kalau yang anak-anaknya masih egois melarang dia untuk menikah, berarti nggak benar keluarganya. Karena kan dia orang ini yang mau nikah ini udah berjanji mengikat hidup yang baru, meninggalkan yang lama tanpa mengutak-atik yang lama, karena yang lama sudah diwariskan gitu. Kalau anaknya masih kurang setuju juga berarti parah, karena janda sama duda tadi juga punya kebutuhan untuk hidup bersama. Sekarang ini kan kebanyakan yang ditakutkan oleh anak-anak dari seorang janda atau duda tadi, ketika masuk orang baru akan mengganggu kestabilan harta. Nah kalau saya boleh usul, keluar semua, putusin. Kayak saya seumpama, saya seorang duda, ini rumah saya seumpama, terus saya ketemu juga perempuan janda, dia juga punya rumah, punya ini. Saya seharusnya berkompromi dua orang ini untuk menikah dan bilang aja kita sudah tidak berkait lagi dengan harta. Saya juga keluar dari rumah tanpa membawa harta, tapi seumpama saya merupakan seorang pegawai negeri masih punya gaji, saya putusin harta saya untuk anak saya atau wariskan, saya keluar dengan gaji baru. Gaji barunya gini, jika gaji saya seumpama 5 juta, ya 2,5 buat mereka, 2,5 buat saya sendiri untuk berkeluarga baru. Saya keluar dari rumah ini, kemudian
ya bisa mengontrak, bisa kalau mampu bener beli rumah, kalau nggak mampu ngontrak nggak masalah, harta silahkan dibagi. Nah seperti itu, karena kita juga punya kehidupan baru. Jadi masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Kalau anak takut, kita mengganggu kestabilan harta yang mau kita tinggalkan, kita keluar kemudian mengontrak dengan istri atau mulai penghidupan baru. Jadi anak dari dua sisi ini udah nggak mengganggu, kita juga nggak ada urusan, harta tidak terbaur. Harta yang dari kita tinggalkan untuk anak kita, harta dari istri ya kita tinggalkan untuk anak istri tadi. Kita keluar, putus dengan cara seperti bujang gadis, buat lagi mau nikah, memulai hidup baru. Seperti itu. Kalau anak tidak memperbolehkan kita menikah lagi, berarti dia zalim, karena kita juga punya kebutuhan jasmani, kebutuhan untuk meneruskan kehidupan, kebutuhan untuk bercengkrama dengan keluarga. Nah seandainya yang ditakutkan anak dari seorang Buddha dan janda tadi adalah gara-gara harta, nanti akan ribut apa, udah kita ikhlasin, lepas gitu. Jadi seperti kita bujang gadis lagi, nah menikah lagi tanpa embel-embel harta, keluar dengan free gitu. Oke, mudah-mudahan ini jadi solusi, karena saya punya teman seperti itu. Dia muda, punya anak, bergaji. Kalau mau menikah, anak-anaknya seolah-olah melarang. Nah, sebenarnya anak itu tidak berhak melarang. Harusnya kalau kita mau menikah tadi, kita keluar aja orangnya. Harta silakan untuk anak. Yang perempuan tadi juga, orang janda punya anak banyak, dia punya perusahaan. Dia takut anaknya juga nggak memperbolehkan nikah, zalim. Ya udah, dia lepas aja, putus, harta bagikan ke anak, wariskan seumpama. Dia keluar dengan harta secukupnya untuk kehidupan baru, ketemu kita, menikah. Nah dia mau ngontrak, mau beli rumah, kalau memang mampu silahkan, kalau nggak mampu ngontrak, yang penting punya kehidupan baru lagi. Oke, mudah-mudahan jadi solusi. Oke, secara ilustrasi begini ya. Ini A, ini B. Udah 2 anak, punya harta. Ini B, janda, punya anak, punya harta. Nah, yang sering menjadi masalah, anak ini kadang melarang untuk menikah lagi. Ini juga anak melarang untuk bapaknya nikah lagi. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk orang baru bakal ngurusin harta. Bener nggak? Ini suatu masalah ini, ya kan? Nah, kalau saran saya solusi, putusin aja ini. Putusin dalam artian gini, nembung ke anak, nak saya mau nikah lagi, saya nggak terkait dengan harta. Yang perempuan juga ngomong, nak saya mau nikah lagi, saya nggak terkait dengan harta. A ketemu dengan B, ini murni putus, nggak usah ngurusin harta anak. Bila perlu wariskan langsung harta ini, walaupun dia masih hidup, langsung suruh bagi-bagi anak, jadi bapak nggak merasa berhak. B juga ya, wariskan aja harta ini, ngomong aja ke anak, saya mau nikah lagi, harta silahkan kalian bagi-bagi, atau kita langsung bagi-bagi. Murni dia mendapat bagian secukupnya untuk dia, karena kan harta itu kalau waris dari suami, istri juga dapat. Ini kan bisa. Kemudian setelah ini A dan B menikah, dia bisa, kalau memang hartanya cukup, beli rumah. Nah, kalau nggak cukup, kontrak. Nah, kemudian apa? Setelah berdua hidup, kontrak, beli rumah. Kalaupun kita datang sowan ke anak, ya nggak untuk ngurusin harta, kita bertamu. Ini juga gitu, ini bertamu. Atau anggaplah, jangan, kita udah nggak ada hubungan untuk harta lagi, karena anak ya anak, tapi harta sudah dibagi-bagi kan. Begitu pula anak ketika dia bertamu dari rumah bapaknya, nggak berhak kalau bapaknya nanti ternyata berhasil punya harta lagi. Anak yang ini nggak berhak lagi dengan ini. Nah, itu.
ini yang menjadi masalah harta ini. Kenapa? Jika orang udah menjanda atau menduda, takut harta ini seumpama calon suami ibunya yang janda tadi, takut dia menguasai, ya punya konsekuensi aja. Saya keluar atau duda ini keluar dengan tanpa mengambil, kalaupun nikah dengan A dan B nggak akan mengambil harta ini. Itu aja jelasin. Datang ngomong ke sini ke anak laki, saya mau nikah tapi nggak terkait dengan harta ini, harta saya udah saya kasih ke kalian gitu. B juga, saya menikah, saya nggak terkait dengan harta kalian, harta udah saya kasihin ke kalian semua. Keluar murni, kalaupun cukup bisa beli rumah, kalaupun nggak cukup cuma ngontrak. Nah itu jelaskan sama keluarga besar. Ini ilustrasinya, karena selama ini saya sering menganalisa seorang janda atau duda ketika dia mau nikah lagi, ini yang bakal jadi masalah harta ini. Anak-anak alasannya ngapa? Oh, masih punya kebutuhan biologis kok anak-anak nggak boleh menikah bapaknya. Ini berarti nggak benar. Karena ini aja yang pasti, yang alasan yang terbanyak itu karena takut hartanya akan diusik oleh ibu baru seumpama. Atau bagian sini akan takut hartanya diusik oleh bapak baru. Nah, solusi ngomong aja, saya mau nikah A dan B, menikah tanpa embel-embel harta, tapi keluar gitu, beli rumah lagi atau ngontrak. Nah, sehingga dia tetap bisa melakukan pernikahan. Kalaupun dalam kehidupan bersosial lagi, bapaknya ke anaknya ya nggak boleh mungkin harta ini lagi, ini udah dibagi semua. Kalau perempuan kan dapat bagian juga harta, nah bisa untuk suami baru. Seperti itu kejadian sih di masyarakat itu. Orang akhirnya malas menikah atau ribet masalah harta. Karena saya juga mengalami ketika bapak saya nikah dulu, ya harusnya dia keluar, harta dibagi aja. Kalaupun dia masih dapat bagian, ya udah dia bisa ngontrak, bisa ini. Tapi kalau dia minta izin dengan anak-anaknya nggak akan boleh, karena biasanya urusannya dengan harta.